Halo, Assalamualaikum. Oh, terdengar. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya, listening ya, makro sama mikronya. Sekarang setelah makro mikro, speaking. Cuman speaking ini nggak apa weh, saya jelaskan. Halaman 141 ya, 141. Kita fokus ke speaking aja, nggak apa-apa. Saya jelaskan. Kemarin listening ya, ada trik-triknya gitu juga. Sekarang fokus ke speaking. 141 coba 100 berapa ini? 102 masih banyak ya. Ya soal di buku ini juga gitu ya. Banyak soal contoh-contoh soal gitu. Ini masih listening. Habis ini kayaknya 141. Sama kayak kemarin soal-soalnya Pak Iqbal contoh-contohnya gitu. Sekarang speaking. eh Sama eh dengan ini ya, dengan yang kemarin. Kan kemarin ada intensif, responsif, apa, sama apa kemarin? Yang listening kemarin, saya masih sudah lupa sama Dek. Apa kemarin intensif, ekstensif listening. Nah, sama ya. Di sini listening ini juga tipe-tipenya banyak. Salah satunya ada intensif, ekstensif, imitatif, intensif, sama responsif. Itu ya. Siap? Apa nunggu Mas Abim? Mas, oh sudah Mas Hafid juga sudah. Tentang apa ini? Nah, kalau imitatif, jadi begini, tipe-tipenya di dalam speaking performance ya, ketika kita berkomunikasi speaking di dalam kelas itu, fokus utama imitatif tipe pertama ini, yakni kemampuan untuk meniru sebuah kata. Di sini makanya di sini namanya itu parrot back. Parrot itu kan burung ya, dia bisa meniru sebuah kata, frase, atau bahkan sebuah kalimat pendek. Ini cara pertama apa tipe soal IELTS yang speaking juga begitu. Yang pertama itu dia itu tipenya itu soalnya itu imitatif, menirukan kata, frase. Frase itu berarti bukan SPOK ya, yang kayak judul lagu, judul film itu frase. Bahkan sebuah kalimat pendek, yang pendek-pendek dulu. Tujuannya ini murni untuk fonetik, bunyi dan prosodik seperti intonasi, irama gitu di sini ya. Kalau saya lihat dan tekanan-tekanan pronunciation-nya ini ya. Fokusnya soalnya itu yang pertama tentang imitatif itu. Pokoknya intinya fokus imitatif itu meniru seperti parrot back. Hmm. Lebih ke dalam lagi ada yang namanya intensif di sini, intensif tipe yang kedua. Kurang besar mungkin ya saya besarkan. Intensif itu apa? Jadi intensif itu produksi ya di sini ya. Tipe speaking yang pertama itu produksi eh, rangkaian ujaran lisan pendek untuk menunjukkan kompetensi dalam aspek gramatikal, leksikal, frase, ataupun intonasi juga, leksikal atau fonologi yang agak sempit. Maksudnya itu tujuannya ini intensif ini berlatih atau menguji aspek-aspek bahasa tertentu, misalkan struktur kalimat, ya, kosakata tertentu atau elemen seperti intonasi atau tekanan ini atau ritma di sini. Ya, contohnya di sini ekstensif itu tugas respon terarah kayak direct response task atau membaca nyaring atau reading aloud disuruh membaca gitu. Ini terus atau melengkapi kalimat atau dialog atau dialog completion. Ada yang ada dialog terus disuruh melengkapi itu. Atau untuk mendeskripsikan gambar ya, kayak ini limited picture cute ini tugas untuk isyarat gambar tentang apa ini gitu. Bahkan atau ini ya, terjemahan-terjemahan yang sederhana. Terjemahan-terjemahan maksudnya terjemahan kalimat sederhana. Jadi
lebih intensif lagi. Kalau ekstensif, kalau im, eh, tadi itu imitate hanya meniru-niru aja. Kalau ini lebih spesifik. Sekarang responsif ya, tipe yang ketiga. Responsif itu apa? Ya tugasnya itu tipe tugas soal assessment speaking ke yang ketiga tipenya itu responsif, yakni penilaian yang melibatkan interaksi dan pemahaman ujian pada tingkat yang agak terbatas, yaitu percakapan yang sangat pendek. Ya kayak ini contohnya, excuse me, do you have a time? Jawabannya Duff, yeah, gitu ya. 9:15. Tujuannya ini percakapan soal-soal percakapan seperti ini. Contoh tujuannya itu untuk menguji kemampuan interaksi dalam perintah-perintah pendek. Jadi karakternya itu melibatkan antaranya interlokutor atau penanya atau admin atau yang ngetes biasanya pengujinya itu seringkali dengan rangsangan lisan atau prom-prom yang diujarkan mereka. Jadi contohnya tadi kayak sapaan-sapaan, obrolan small talks itu ya. Terus permintaan dan komentar sederhana dan sejenisnya. Ini contohnya itu, excuse me, do you have a time? Ya, gitu ya. Itu, ini contohnya yang responsif, lebih responsif lagi. Ada lagi di sini, apa namanya ini? Interaktif, interaktif sama, oh interaktif terakhir ya, nomor 5 interaktif sama ekstensif ya, sama kayak sebenarnya mirip-mirip kayak listening ini karena ini ya bukan productive skill ya. Jadi eh, speaking ini, oh maaf maaf, speaking ini sama kayak writing karena dia itu productive skill. Dia itu memproduksi sebuah ujaran. Kalau listening itu kan ini sama kayak reading, jadi ada input gitu. Konsum kita mengkonsumsi sesuatu. Kalau speaking ini sama kayak writing itu produksi sesuatu. Tuh. Ya, makanya hampir mirip-mirip. Sekarang masuk ke interaktif. Interaktif di sini ada kata kunci macam-macam ya, ada transaksional sama interpersonal. Apa nih? Oh, definisinya dulu ya. Interaktif itu berarti eh, fokusnya itu terletak pada panjang dan kompleksitas interaksi. Interaksi responsif ini cenderung sangat ini ya, eh, lebih mengarah ke keberlanjutan. Jadi seringkali melibatkan beberapa pertukaran atau dari banyak peserta. Ada A, B, C. Kalau tadi kan cuman A, B aja satu orang dua orang. Ini lebih banyak. Makanya itu ada dua bentuk dalam interaktif ini ada transaksional sama interpersonal. Transaksional itu difahami ya. Jadi bahasa transaksi lah gitu, bahasa transaksi. Tujuannya untuk bertukar informasi spesifik. Biasanya itu terjadi pada anu ya, kayak kemarin itu listening itu kan ada transaksi dua orang, tapi ini lebih eh spesifik informasinya, soalnya itu lebih spesifik. Nanti kamu ditanyain soal-soal yang lebih spesifik. Kalau interpersonal itu memiliki apa fungsinya itu untuk menjaga hubungan sosial. Nah, jadi karena interpersonal jadi fokusnya itu bahasa sehari-hari, percakapan informal. Kalau transaksional itu formal, lebih kaku gitu ya. Kalau interpersonal lebih santai, bahasa sehari-hari. Gitu. Jadi kompleksitas dalam interpersonal ini bisa menjadi sangat kompleks gitu ya. Karena perlunya berbicara dengan gaya. Ada gayanya, ada yang casual, ada yang bahasanya itu eh, sesuai dengan konteks lah. Ada yang humor, ada bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa yang disingkat-singkat itu. Karena ini hubungannya interpersonal, agak ke sosial. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang yang ekstensif ya. Ekstensif ini sama lawannya intensif tadi. Lawannya intensif. Ekstensif itu fokus utamanya itu pada produksi lisan atau speaking yang melibatkan ujaran panjang ya di sini ya. Oral presentation ada ujaran panjang tanpa interaksi lisan, akhirnya namanya monolog di sini. Ya, makanya di sini agak monolog. Eh
Tujuannya untuk menghasilkan sebuah bisa menghasilkan storytelling di sini. Ada yang speech, dia pidato, ada yang oral presentation, begitu. Ada yang dongeng, storytelling, gitu. Biasanya itu soalnya itu begitu, itu ekstensif. Jadi pendengar kalian ini soal pendengar ini eh, non verbalnya tidak ada sama sekali. Jadi ya apa ya? Gaya bahasa yang digunakan itu seringkali lebih ke arah disengaja karena ada sebuah perencanaan yang terlibat terutama tugas yang lebih formal. Biasanya bentuknya pokoknya intinya ini ya. Bentuknya itu monolog, bisa pidato, bisa novel, film begitu. Kalau interaktif kan pertukaran informasi ya, tadi ya, sama hubungan sosial. Sedangkan yang ekstensif ini kita itu produksi, lebih ke produksi ujaran yang panjang dan monolog. Itu ini tipe-tipenya. Tapi ini sekedar tahu saja ya. Sekarang kita fokus ke yang penting, mikro sama makro aja. Mikro sama makro ya, mikro sama makro. Sebentar, sebentar. Saya taruh di atas biar nggak biar jelas. Sama ya, kayak kemarin, mikro sama makro listening ya. Mikro dalam speaking, ini ya berhubungan, ini yang mikro dulu apa makro dulu? Ya, yang mikro dulu. Nah, mikro mikro speaking ini fokusnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, banyak ya. Jadi ada nomor satu ya, ciri-cirinya mikro speaking. Ciri-ciri mikro speaking. Jadi satu ini, produce difference among English phoneme and allophonic variants. Maksudnya apa? Jadi fokusnya itu yang mikro ini speaking ini kemampuan untuk membedakan pengucapan suara dalam bahasa seperti fonem, terus akhiran bilabial atau peh atau beh gitu, yang belakang-belakang itu, dan variasi dalam pengucapan sebuah fonem alofon, misalnya pengucapan apa ya kayak ini kayak ini ya spin. Nah, itu kan pehnya itu bagaimana? Nah, ini pelafalan intinya. Produce produce different among English phoneme. Jadi phoneme itu beda suara, beda arti. Ya. Untuk itu hal yang kecil-kecil itu namanya apa? Fokus ciri-ciri itu soal micro skill gitu. Itu yang pertama. Terus produce chunk of language. Nah, ini apa nih? Fokusnya itu ini ya, frase ya, potong-potongan ya, bukan lagi fonem. Eh jadi kayak idiom, collocation. Jadi fokusnya itu dia pengelompokan kata per kata. Jadi ada ini ya, idiom. Kalau di Indonesia itu kan di bahasa Inggris itu kan banyak ya idiom ya. Apa seperti ini apple to apple lah kayak gitu itu contohnya pengelompokan idiom di dalam apa chunk of language itu kan kalau diartikan dari apel ke apel kalau literal kalau kalau kita kan tidak kalau di bahasa Inggris itu kan artinya kan ya tidak apple to apple lah gitu artinya itu masa disama-samakan nggak cocok gitu kan. Nah itu nomor tiga biar cepat ya. Jadi nomor tiga itu produce English stress apa itu? English stress patterns. Nah, jadi fokusnya itu fokus ke prosodi. Fokusnya itu ke musik ya. Jadi ada tekanan kayak musik, mirip mirip musik. Ada tekanan, ada ritma, ada intonasi. Beda ya. Stres itu diletakkan pada sebuah kata atau frase. Jadi ada tekanan itu atau stres itu ya, itu diletakkan pada fokusnya itu kepada kata atau frase. Sedangkan irama itu aliran atau ujaran yang apa smooth, yang teratur gitu ya. Ujarannya teratur. Kalau intonasi itu perubahan nada suara yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan atau emosi. Nah, kalau sedih itu agak
Bagaimana pelan, kalau marah itu agak, nah itu intonasi. Jadi perlu dibedakan. Nah itu yang mengatur itu fokusnya ke micro skill. Itu ya. Sekarang apa? Nomor 4, produce reduce in form of word of phrases. Itu fokusnya ke ini ya, bentuk kata ya, dan frasa yang dipersingkat, dilebur ya, yang agak cepat seperti I'm gonna go gitu ya. Atau I wanna go itu kan dari kata I want to go, jadi I wanna go gitu. Nah itu uh, reduce reduce disingkat-singkat itu fokusnya ke microsil nomor 4 ciri-cirinya. Nomor 5, ada pertanyaan silakan, kalau anu biar saya ini kecepatan bilang aja ya. Nomor 5 itu ciri-ciri nomor 5 micro skill. Use an educate bla bla bla. Itu fokusnya itu jadi kemampuan dalam speaking, dalam menggunakan jumlah unit leksikal. Leksikal itu kosakata ya. Nah, kosakata yang memadai untuk mencapai tujuan pragmatis. Tujuan ya pragmatis ya, tujuan komunikasi. Misalnya untuk minta maaf, menyanggah atau meyakinkan sesuatu, persuade something gitu ya. Jadi menghubungkan kosakata dengan fungsi komunikasi. Ya, nah, nomor 5 ini fokusnya ke ini ya, fungsi komunikasi, makna, ya, permintaan, tujuan. Ini diatur di nomor 5. Ciri-ciri micro skill. Nomor 6 ini produce fluent speech, different rates of delivery. Maksudnya itu ya fluency, lancar. Jadi diukur dari, kalau saya anak-anak saya tes gitu ya, speaking aja, speaking saya ukur seberapa sedikit jeda atau pengulangan yang agak mengganggu itu. Semakin sedikit jedanya berarti semakin bagus, atau semakin cepat bicaranya semakin oke. Nah, itu nomor 6 itu fluency, ke kelancaran ya. Nomor 7, monitor one's own oral production and use bla bla bla. Nomor 7 itu fokusnya eh, kemampuan untuk mengawasi ucapan sendiri menggunakan eh, jeda ya, atau kata-kata atau like gitu ya biasanya itu, dan self correction agar pesan tetap jelas. Jadi eh, fokusnya nomor 7 ini untuk ini ya, self correction ya, untuk kita rekam diri sendiri. Untuk ini apa ya, paus, jeda, intonasi ini justru akan kadang-kadang di hal-hal yang tertentu biar lebih jelas juga gitu. Untuk menjelaskan sesuatu gitu agar lebih meyakinkan. Nomor 8, banyak sekali ya. Fokusnya itu apa? Use grammatical word, grammatical. Ini fokusnya itu ya grammar, tata bahasa, tenses ya, atau urutan kata, penggunaan bentuk yang disingkat karena konteksnya sudah jelas dan lain-lain ya. Grammar, fokus grammar. Lah, seluruh micro skill ini biasanya digunakan untuk instrumen atau alat untuk mengukur ini ya, kemampuan pretest atau posttestnya anak-anak. Jadi kamu kalau mau ngetes seberapa benar speakingnya, kita fokus kan ke grammarnya, terus fluensinya, tadi apa lagi, akurasi, apa intonasi, sama stresnya itu benar apa tidak dan lain-lain. Begitu ya. 9 wis terakhir wis ya. Nanti kamu belajar sendiri, udah bisa lah, gampang lah. Fokusnya nomor 9 itu kemampuan apa ini? Produce speech in natural constituents. Ya, jadi kemampuan untuk membagi ujaran menjadi kelompok-kelompok farsa yang agak logis. Kelompok kelompok pengaturan, nah ini ya, mengatur nafas, ya sama breath group and sentence constituents, lebih ke arah cara ketika kita pidato kan ada tempat-tempat di mana kita bisa mengambil nafas, jeda, diam dulu untuk meyakinkan eye contact, nah, dan lain-lain. Oh, eye contact itu masuk ke makro skill nanti ya. Pokoknya yang kecil-kecil itu fokus ke makro skill.
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan tentang micro skill. Ini speaking ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita fokus ke makro skill. Ada makro ya, yang lebih besar. Di makro skill ada nomor 12 ini apa ini? Appropriate, complex, communicative ya. Fokusnya itu apa ini? Kalau makro karena besar ya, yang besar-besar, penggunaan bahasa untuk loh sama ini ya. Sama kayak tadi tuh ya. Jadi dia itu fokusnya itu accomplish untuk tujuan seperti tujuannya itu ini ya. Tujuan percakapan kita berdiskusi misalkan ya. Tujuannya itu fokus komunikasi tentang apa? Fungsinya untuk biar orang itu ini biar orang itu bisa agak eh, bisa berargumen, meminta maaf, meminta saran dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini agak mirip, tapi ini lebih ke arah ke tujuan ya. Fokusnya ke tujuan agar pendengar, pembicara, dan pendengar itu saling memahami. Nomor 13 fokusnya itu ke sosiolinguistik. Tadi kan kalau tadi itu kan makna ya. Nomor 12 sekarang itu ke sosial. Sosial dan linguistik jadi saja di sosiolinguistik. Seperti gaya dan register di sini. Ada gaya dan register. Ya, apa itu? Jadi itu memilih tingkat formalitas yang tepat. Gayanya bagaimana? Kalau nggak tepat, nggak boleh. Atau implikatur, memahami dan menyampaikan makna yang tersirat. Nggak, apa menyindir atau bagaimana? Atau mengetahui cara mempertahankan mempertahankan gaya ketika berbicara. Jadi kan ada gantian ya. Kalau diskusi itu kan gantian. Jadi ada yielding, ada floor keeping, terus atau interrupting ketika kita berdiskusi terus ingin menyela, itu fokusnya kajiannya di macro skill. 14 fokusnya itu eh, kemampuan untuk menyampaikan hubungan antara ide-ide utama dengan ide-ide pendukung. Makanya di sini tuh ada istilahnya itu deduktif sama induktif. Contoh deduktif itu ketika kita ngomong kalau eh, misalkan kita pro dengan pemerintah gitu ya. Kita sebutkan ide-ide pendukungnya. Kenapa kok pro? Oh, karena sembako murah misalkan itu. Nah, kalau berbicara kan begitu. Nggak apa opini kita itu harus dikuatkan oleh anak-anak opini yang lain, pendukung yang lain. Ini fokusnya ke nomor 14 ini. Nah, connection between event and communicative such as bla bla bla. Ide, event, feeling gitu. Dia harus di ini ya, disusun dengan argumen secara baik gitu. Kalau nomor 15 fokusnya ke ini kinesthetic body language. Jadi kayak eye contact, gerakan-gerakan tubuh, tangan, terus ekspresi wajah gitu ya. Ini juga termasuk ke dalam macro skill. Ini nggak masuk ke mikro tapi masuk ke makro. Verbal language, ya tangan, porsi tubuh gitu dan lain-lain. Nomor 16 fokusnya kemana ini? Develop and use a battery, bla bla bla. Apa ini ya? Jadi mungkin ini ya, kayak strategi komunikasi yang menggunakan untuk mengatasi masalah dalam komunikasi, seperti peningkatan kata kunci, pengulangan atau merubah frase, atau meminta sebuah bantuan, memantau. Jadi cara untuk berkomunikasi lah ini, fokus atau strategi komunikasi yang nomor 16 ini fokus ke strategi komunikasi, gitu ya. Itu diatur ke nomor 16. Ya, itu. Itu makro sama mikro skill. Nah, kalau prakteknya ini ada imitatif, ini contohnya. Aduh, ini masih banyak ya. Ada phone pass test, ini contoh-contoh soal-soal dalam speaking. Ada pertanyaan? Ada yang tanya kayaknya. Mas Abim ya.
apa micro skill paling banyak digunakan apa yang paling umum, Pak? Jadi mikro sama makro itu seluruhnya digunakan. Yang paling umum digunakan yaitu vocabularies, grammatical errors, fluency, tadi itu apa lagi? Ini intonasi, frase gitu kan. Apa lagi? Ya itu aja gitu. Makro kalau sering digunakan yang ini body language ini. Kayak apa kontak itu terus apa bentuk gagap apa bentuk tubuh yang menghadap ke depan menguasai panggung gitu kan yang sering digunakan dalam instrumen tes. Lanjut ya, lanjut. Sekarang ke caranya mendesain atau contoh soal ini ya, contoh soal yang imitatif. Tadi kan ada ya, imitatif di atas tadi itu. Itu caranya bagaimana, Pak? Agak sulit ini jelaskannya ini. Jadi you may be surprised ya. Capek ini. Jadi cara mendesain penilaian imitatif speaking. Tadi kan ada ekstensif, imitatif, ada yang responsif. Ya, kita fokus ke imitatif dulu. Jadi historinya itu kalau dijelaskan secara historis, penilaian berbasis imitasi ini atau pengulangan kata, mengulang-ulang frase itu digunakan karena dianggap tidak bermakna, terutama selama era pengajaran bahasa. Jadi di Communicative Language Teaching ya CLT yang saya ajarkan di prinsipal yang buku sebelumnya itu seperti kayak audio lingual itu menekan kepada pengulangan itu juga zaman lalu ya itu ya. Itu seperti itu. Dia imitatif itu pengulangan-pengulangan kata itu kayak audio lingual method kayak yang kemarin kita bahas itu. Jadi menekankan makna menekankan pada kata tanpa ada makna. Pokoknya diulang-ulang-ulang gitu. Jadi ini direvisi. Namun, jadi metode ini mulai berubah beberapa tahun ya, karena kita metode apa tahun ini tahun agak modern, ditemukan bahwa ter- terlalu fokus pada fluency dapat menyebabkan penurunan akurasi dalam bicara. Kalau semakin cepat itu eh, pen- apa akurasinya juga jelek gitu. Akhirnya direvisi lah. Tapi penting juga ya ini jangan dianggap imitatif itu nggak penting. Jadi tugas imitasi ini penting karena membantu pembelajar menjadi lebih mudah difahami dengan memfokuskan pada pelafalan, pronunciation, terutama pada aspek anu ya seperti intonasi sama stres atau tekanan tadi. Jadi intinya imitasi ini tujuannya itu tugasnya itu pengulangan ya, yang fokus pada fonologi atau suara ya, bahasa. Nah, jadi intinya itu diulang-ulang, drilling. Ya, contoh tugasnya itu seperti ini. Repeat after me, ya kan ya. Beat, terus kamu diam sejenak, terus beat, gitu kan ya. Kan beda apa penekanannya. Bad sama bad, kan beda. Ya, jadi ini contoh. Oh, mau habis. Ya nggak apa. Jadi fokusnya ini pengujinya, kamu ini seorang guru nanti ketika pakai imitatif itu menghindari efek washback negatif. Artinya washback negatif itu seperti ini. Jadi memastikan bahwa penekanan pada imitasi itu tidak menyebabkan pengajar hanya fokus pada pengulangan di kelas dengan mengorbankan keterampilan komunikasi yang lebih penting. Takutnya seperti itu. Jadi kamu harus bijaksana, hanya memberi contoh aja. Ya, itu. Jadi soal-soalnya ketika kamu milih imitasi ya kayak gini, mirip-mirip ini. I bought a boat yesterday. The glow of the candle is growing. Mirip-mirip lah.
When did they go on vacation? Do you like the coffee? Nah, itu ya, agak ada intonasinya di apa di paus gitu ya. Jadi contoh-contoh ini menguji kemampuan peserta tes untuk memproduksi dan membedakan pasangan. Jadi bid dengan bad kan beda, macam-macam lah. Nah, ini contoh yang imitatif. Itu. Ini contoh yang lainnya. Nah, oh ini nilainya, ini rubrik penilaiannya. Kalau pronounsnya bagus, nilainya 2. Kalau masih ada sebagian yang salah, karena sebagian ada yang benar, nilainya 1. Kalau salah semua, nilainya 0. Itu ya, ini namanya rubrik penilaian untuk speaking task. Scoring skill juga, karena ada nilainya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Tadi itu imitatif. Sekarang phone pass. Phone pass. Apa itu ya? Hmm. An example of popular bla 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 bla. Apa ini? 8 tuh 12 word. Segini aja. Jadi phone pass itu adalah ya tes kemampuan berbicara yang digunakan secara luas dan tersedia secara komersil di banyak negara. Hmm. Tes jenis-jenisnya ini memanfaatkan tugas bicara seperti imitatif tadi kayak meniru tadi itu loh dan intensif yang fokus pada aspek bahasa tertentu ya. Jadi perannya ini perannya pengulangan ini ada 8 tuh 12 word ini maksudnya apa? Jadi dalam tes ini ada pengulangan kalimat. Ada kalimat 8 sampai 12 kata yang memegang peran penting. Ya, jadi penilaian ini menunjukkan bahwa pengulangan phone pass memiliki validity construct. Ya, tidak hanya untuk menguji kemampuan fonologis, tapi juga untuk mengukur kemampuan wacana atau diskurs, ya, pemahaman makna, dan kemampuan produksi lisan secara keseluruhan. Jadi ini pengembangan dari imitatif ya, karena ini ini di dihubungkan dengan konteks diskurs. Format tesnya ini biasanya pakai komputer ya, pakai internet, pakai eh, atau pakai telepon begitu kalau orang zaman dahulu. Nah, jadi biasanya itu peserta tes itu diminta untuk membaca read aloud dulu, membaca nyaring dulu, terus disuruh mengulang kalimat, terus mengucapkan kata-kata dan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini. Loh kok mati? Loh kok mati? Loh kok hilang? Kepencet ya. Maaf ya. Sik. Kok hilang? Itu contohnya ya. Sebentar ya tak cari lagi. Nah, ini sampai halaman berapa tadi? Hilang wis. Ini reading 140-an ya tadi ya. Minggu depan reading minggu depan. Sebentar. Oh, kurang ke bawah. Ada pertanyaan? Sambil saya scrolling, teman-teman. Ada Pak? Apa, Mas Hafid? Kalau ada. Ada Pak, tidak ada. Oh, tidak ada ya. Contohnya ini ya. Phone pass test. Ini ini. Traffic is huge. Ya, bla bla bla. Uh, traffic is a huge problem in Southern California. Terus apa ini? The endless city has no coherent mass, bla bla bla. Jadi tujuan penilaian ini tugasnya itu membaca nyaring. Ini task taker read aloud, disuruh membaca nyaring, disuruh membaca yang keras gitu ya. Terus 4 beat disuruh mengulang. Leave town on the next train. Nah, disuruh mengulang
Contohnya ini. Terus Paci disuruh menjawab pertanyaan, Would you get a water from a bottle of newspaper? Ah, disuruh jawab itu. Would you get? Jawabannya apa? Sesuai dengan ini ya, konteks ya. Terus ada yang dan lain-lain sampai ini. Test taker have 30 second to talk about their opinion. Opininya apa tentang tadi itu soal-soal tadi itu. Begitu. Gitu contohnya ya. Ini, waduh, ada lagi ya. Nanti kalau langsung mati nggak apa ya, teman-teman ya. Jeda 10 menit, terus kita on lagi. Atau kalau mau ada lagi, kamu ini kan, apa, buatkan Zoom, link Zoom. Ya, Mas Hafid atau Mas Abim ya. Ya tolong ya. Kalau mau kepingin tahu caranya soal-soal, macam-macam soal, soal speaking ini. Nah, sekarang intensif speaking. Ini bagaimana ini penjelasannya ini, Pak? Tadi kan imitatif ya, meniru. Sekarang yang intensif. Dan di sini ada banyak jenisnya. Ada direct method, direct response task, dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, kamu saya ulang lagi ya, biar ingat ya. Tujuannya pokoknya intensif itu peserta tes atau siswa diminta untuk memproduksi ujaran singkat. Ya, biasanya sih tidak lebih dari satu kalimat, cukup sedikit-sedikit aja, yang menunjukkan kemampuan linguistik pada bahasa tertentu. Nah, jadi makanya bersifat cute atau diberi isyarat. Cute ini loh, eh, CUED ini loh, mana sih tadi? Nah, mana sih? Tadi saya kok baca kok anu ini. Lo kok nggak ada? Oh, tadi yang atas ya, yang atas ya. Biasanya itu diberi kayak panduan gitu. Cute berarti ada perintah yang diarahkan untuk peserta tes itu menjawab sebuah soal, diberi untuk memungkinkan sebuah respon lah. Ya, ada yang macam-macam ya ini, apa, imitatif intensif speaking ini macam-macam, ada biasanya ada yang ngomong disebut limited response task atau tugas respon terbatas, ada yang mechanical task, ya ada yang kontrol response task gitu, gitu macam-macam. Ya begitu. Sekarang ke direct response task. Ini eh, salah satu jenisnya. Eh, Contohnya itu didefinisikan ya. Apa sih ini, Pak? Jadi dalam jenis tugas ini administrator tes, administrator atau gurunya itu atau sistemnya itu memicu produksi bentuk gramatikal tertentu atau transformasi sebuah kalimat. Jadi sifat-sifatnya itu tugas speaking ini ya bersifat mekanik dan tidak komunikatif atau bukan percakapan ya. Jadi fokusnya tadi intensif itu bukan sebuah percakapan otentik sehari-hari ya, bukan begitu. Tapi meskipun demikian ya teman-teman ya, tugas ini tetap membutuhkan proses makna minimal dari stimulus agar dapat menghasilkan output gramatikal yang benar. Contohnya itu stimulus. Change the following sentence. Misalkan ya, I go to the store. Terus kamu jawabannya itu harusnya kan begini. I went to the store. Gitu kan. Nah,